Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan beritahu kalian beberapa informasi baru dan menarik yang muncul di volume 14. Sekalian ini akan jadi video terakhir yang secara khusus ngebahas volume 14. Alasan kenapa saya bisa menemukan banyak informasi dikarenakan saya menulis semua informasi baru serta menarik yang muncul di volume 14. Dan kalau dijumlah ada sekitar 100 lebih poin yang sudah saya catat. Tapi di video ini saya akan pilih poin yang paling menarik untuk kalian ketahui. So mari kita mulai. Pertama, tentu saja adalah informasi tentang rencana terselubung Albedo yang jika diketahui akan membuat dia dimusuhi seluruh Floor Guardian yang lain. Rencana apa itu? Silahkan cari video saya tentang Albedo Secret Unit. Kedua, ternyata Tina dan Tia memiliki saudara ketiga yaitu Tira. Informasi ini cukup mengejutkan sih, terutama buat saya, karena nih cewek sudah kembar 2, sekarang jadi kembar 3. Kalau besok-besok saja ada kembaran keempat, saya nggak bakal kaget lagi. Ketiga, Pandora menyamar menjadi Momon dengan cara meniru tinggi Ainz, lalu dipakaikan armor full plate dan 2 pedang besar. Ini adalah indikasi kalau Pandora tidak bisa meniru item orang. Keempat, masih tentang Pandora. Ainz merasa kalau Pandora terlihat lebih berwibawa daripada dirinya ketika menjadi Momon. Ini bisa jadi indikasi kalau Pandora bisa meniru orang dengan sangat sempurna, bahkan melebihi orang aslinya. Kelima, Ainz membuka jasa sewa undead ke negara lain untuk digunakan sebagai pengawal. Salah satunya adalah Empire. Keenam, kemunculan item bernama Yggdrasil Creator Kit. Item ini bisa mengubah efek dari item seperti Ring Ainz All Gone. Ketujuh, semenjak negara terbentuk, para Floor Guardian mendapatkan tugas baru. Shaltir bertanggung jawab mengurus jaringan transportasi darat. Mare bekerja sama dengan Guild Adventure milik Sorcerer Kingdom untuk membangun wilayah di pinggiran Erantel. Kokytos bertugas untuk mengutus, mengelola, dan melatih pasukan Sorcerer Kingdom mulai dari undead, demi-human, dan sedikit manusia. Aura bertanggung jawab mengurus alur pertukaran informasi di sepanjang wilayah Sorcerer Kingdom, Demiurge mendirikan badan intelijen di lantai 7, dan Albedo mengurus semua perkara administrasi yang berhubungan dengan Sorcerer Kingdom. Kedelapan, Area Guardian pun direncanakan untuk menerima tugas baru, sehingga bisa membantu para Floor Guardian yang sudah semakin banyak menerima tugas. Tapi, Ainz masih ragu karena NPC sekuat Floor Guardian saja bisa terkenal cuci otak, apalagi jika dia membiarkan Area Guardian berkeliaran di luar Nazarick. Ini juga yang jadi alasan kenapa kita jarang melihat NPC lain selain Pleiades dan Floor Guardian yang diutus keluar. Kesembilan, Ainz merasa kalau NPC semakin loyal kepadanya dan di chapter 4 nanti, dia merasa menyesal karena sempat meragukan kesetiaan para NPC dan mengira dirinya akan dikhianati. Ini seperti konfirmasi pasti kalau NPC tidak akan berkhianat. Ke-10, Ainz juga merasa kalau NPC telah berkembang jauh dan seolah-olah dia telah menjadi player. Ini kemungkinan mengarah kepada tingkah laku NPC yang jauh lebih hidup dan bisa mengambil keputusan sendiri. Ini juga bisa jadi indikasi kalau NPC bisa berkembang lebih jauh meskipun bukan naik level. Ke-11, alasan sebenarnya Kingdom sampai dibantai habis karena kesalahpahaman Demiurge. Di awalnya mengira kalau Ainz ingin menguasai Restize, tapi setelah melihat kelakuan Philip, Demiurge pun merasa kalau Ainz ingin menghukum Restize. Sehingga diambil kesimpulan kalau Ainz ingin menunjukkan konsekuensi dari rencana permen cambuknya. Dan mau tidak mau, Ainz harus mengikuti arus yang ada agar dia tetap terlihat cerdas. Ke-12, Hilma menjadi sosok yang sangat mengagumi Sorcerer King. 13, Draconic Kingdom menjadi sekutu dari Sorcerer Kingdom. Lah, kok bisa? Dan sejak kapan? Untuk pertanyaan ini, saya belum cari tahu lebih jauh. Tapi coba ingat kembali poin tadi tentang Ainz yang menyewakan undead ke negara lain. Berhubung Draconic Kingdom adalah negara yang sangat lemah dalam urusan militer, ditambah mereka yang terus-menerus diserang oleh Beastman Country, apalagi selain teokrasi sudah tidak bisa lagi membantu mereka karena Sunlight Scripture yang biasanya diutus tiba-tiba menghilang tidak ada kabar, maka mungkin saja Ainz menawarkan jasa penyewaan undead kepada negara mereka dengan syarat mereka harus bersekutu dengan Sorcerer Kingdom. Ke-14, Nea sekarang diberi gelar The Faceless Pope. Aliran yang dia pimpin pun sudah menjadi sangat besar dan sepertinya memiliki pengaruh yang luar biasa hingga bisa menyaingi Holy Kingdom. Hal ini bisa kita lihat dari adanya 2 pernyataan resmi yang dikirim dari Holy Kingdom dan The Faceless Pope. Ke-15, Ainz percaya kalau Nazarick bukan satu-satunya guild dan guild base yang ada di New World. Dia juga percaya kalau ada player lain selain dia. Apa yang Ainz pikirkan ini sangat benar, karena salah satu guild base yang diketahui saat ini adalah kastil terbang Erienteu peninggalan dari 8 Raja Serakah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau 6 dewa besar juga mempunyai guild base di selain teokrasi. Ke-16 kita diberitahu kalau Shaltir telah berkembang dan menjadi NPC yang sangat kreatif. Dia berhasil memikirkan dan mempraktekkan berbagai macam cara yang efektif untuk menaklukkan suatu kota.
Salah satunya dia menggunakan Frost Dragon untuk mengangkut dan menjatuhkan Soul Eater di tempat yang strategis. Jadi seperti pesawat yang ngejatuhin bom, tapi bom yang ini hidup. Lalu dia mengutus 300 Elder Lich dan menembakkan Fireball secara bersamaan. Dan dia juga mengutus Assassin untuk membunuh wali kota dan menyerang kota tersebut. Hasilnya mereka akan panik karena tidak ada yang memimpin. Ke-17, salah satu momen salah paham lagi. Ainz awalnya ditanya oleh para Floor Guardian kenapa mengirim pasukan undead lemah untuk menaklukkan kota. Padahal pasukan lemah bisa saja berujung kegagalan. Ainz tentu saja tidak bisa menjawab dan mengatakan kalau kalian akan mengerti setelah satu penyerangan. Tiba-tiba di kota Enauru malah muncul Azut. Seketika Cocytus dan Shaltir pun paham kalau Ainz sengaja mengirim pasukan lemah untuk memancing Red Drop keluar dan melihat seberapa kuat mereka. Padahal semua itu 100% kebetulan. 18. Di volume 14 kita juga dikonfirmasi kalau Nigredo, Pestonya, dan Neuronis adalah area Garden. Saya sudah pernah buat video tentang area Garden yang sudah diketahui, dan pada saat itu Nigredo, Pestonya, dan Neuronis masih belum dikonfirmasi sebagai area Guardian. Malahan masih diperkenalkan sebagai NPC spesialis. Nigredo adalah area Guardian di bagian atas Frozen Prison dan tinggal di dalam sebuah kastil. Lalu Neuronis adalah area Guardian yang berada di bawah tanah lantai 5. Dan untuk Pestonya belum diberitahu dia adalah area Guardian apa. Dan juga di sini Ainz mengatakan kalau saja Sebas dihitung sebagai Floor Guardian, maka Sebas adalah Floor Guardian di lantai 9 dan Albedo adalah Floor Guardian di lantai 10. 19. Alasan kenapa ada 1000 penduduk Kingdom selain Eggfinger yang diselamatkan karena permintaan dari Pestonya dan Nigredo yang memohon agar Ainz mengampuni beberapa penduduk, terutama anak-anak. 20. Kemunculan Power Suit dan segala macam efeknya. Untuk ini sudah pernah saya bahas di video tentang Azut. 21. Zanak naik jadi raja dan mati karena dikhianati para bangsawan. Ini juga sudah pernah saya bahas di video profil Zanak. 22. Azut menyebutkan nama Rufus dan membuat semua member Black Scripture marah ke dirinya. Asumsi saat ini, Rufus adalah sosok yang memiliki koneksi dengan Shorshana. 23. Sebelum bertemu dengan Zanak, Ainz berpesan kepada Aura untuk mengurung dirinya dengan Depiction of Nature jika saja dirinya tercuci otak. Ini memberikan kita dua informasi. 1. Player mungkin saja bisa dicuci otak, dan 2. Akhirnya kita diberitahu alasan kenapa Aura selalu berjaga-jaga sambil membawa Depiction of Nature. 24. Ainz mulai yakin kalau tidak mungkin teman-temannya ada yang login di saat dirinya terkirim ke New World. Jadi yang masih nanya, Bang, mungkin gak Supreme Being lain ada? Saya rasa pikiran Ainz ini bisa jadi dasar sementara kalau tidak mungkin ada Supreme Being lain. Tapi kalau player lain mungkin saja ada. 25. Para pembunuh Zanak membawa kepala Zanak ke hadapan Ainz sambil memohon agar diampuni. Ainz pun mengabulkan permohonan mereka dan berjanji kalau dia dan seluruh keluarganya tidak akan dibunuh. Ya, you know lah maksud dari kata-kata ini kan? Coba komen di bawah. 26. Kita diberitahu tentang kegunaan Bicornnya Albedo yang akan digunakan jika dia bertemu dengan musuh yang bisa terbang lebih cepat daripada dirinya. 27. Albedo merasa kalau armor milik Azut selembek tahu. Karena cuma dipukul dengan tangan kosong saja, sudah terkena damage yang sangat parah. Bahkan seluruh serangan yang Azut gunakan sama sekali tidak memberikan damage kepada Albedo. 28. Platinum Dragon Lord membentuk kerjasama dengan Azut untuk mengalahkan Sorcerer King. 29. Platinum Dragon Lord berkesimpulan kalau Albedo lebih kuat daripada Sorcerer King dan merasa kalau Albedo adalah player sedangkan Sorcerer King adalah NPC. 30. Platinum Dragon Lord yakin dia bisa menang melawan Sorcerer King jika dia menggunakan wujud aslinya. Bahkan dia merasa kalau Shaltir pun bisa dia lawan. Sehingga dia mengatakan kalau saja mereka berhadapan sekali lagi, dia yakin bisa menang. Alasan kenapa Platinum Dragon Lord yakin dia bisa menang, karena dia tahu kalau dirinya adalah musuh alami untuk makhluk undead seperti Sorcerer King. Karena salah satu kelemahan undead adalah sihir suci. Tapi dia tetap butuh bantuan dari Azut untuk mengurus semua monster yang Sorcerer King panggil. Tapi bang, bukannya Ainz lemah sama api? Nah, yang lu lihat di anime itu, Ainz sengaja pakai item khusus biar dia bisa naikin resistennya terhadap sihir suci. Makanya kelemahannya bisa tertutup, tapi konsekuensinya dia harus mengabaikan kelemahannya terhadap elemen api. Lagi pula, sejak kapan sih ada undead yang secara alami kebal dengan sihir suci? Nah, perlu diperhatikan lagi untuk poin ini. Saya sempat ketemu komentar yang menelan mentah-mentah informasi ini tanpa melihat konteksnya, sehingga dia berkata kalau Platinum Dragon Lord pasti menang melawan Ainz, padahal kita tahu kalau Platinum Dragon Lord menerima informasi palsu tentang kekuatan Sorcerer King. 31. Kalau melihat Riku yang tahu tentang keberadaan World Class Item, mungkin dia adalah salah satu dari 2 player yang ada di 13 pahlawan. Berhubung satu player lagi adalah si leader yang sudah dipastikan mati, maka kemungkinan Riku adalah player yang kedua. 32. Platinum Dragon Lord tahu tentang keberadaan World Class Item yang mampu menandingi Wild Magic.
Tapi dia hanya tahu kalau satu guild paling banyak hanya memiliki 2 world class item berdasarkan informasi dari Riku. Sehingga dia merasa kalau Ainz pun punya beberapa world class item saja. Padahal kita semua tahu kalau Ainz punya 11 world class item. 33. Pandoraptor menyamar menjadi Ainz untuk menggali informasi sekalian berpura-pura lemah agar musuh mendapatkan informasi palsu. 34. Kemampuan Pandora ternyata bukan cuma meniru, tapi dia juga bisa mengidentifikasi secara tepat seperti apa sifat, kepribadian, dan mengingat kata-kata yang lawannya ucapkan ketika mereka bertarung. 35. Shaltir mengatakan kalau Doomlord yang Pandora panggil terasa lebih lemah daripada Doomlord yang normal. Padahal seharusnya summon monster yang Pandora panggil tidak berbeda dari yang aslinya. Ainz pun menyarankan untuk melakukan perbandingan langsung apakah dugaan Shaltir benar atau tidak. 36. Ainz mulai ragu, jangan-jangan yang mencuci otak Shaltir bukanlah pengguna world class item, melainkan pengguna wild magic. Ini adalah indikasi kalau sampai volume 14, Ainz belum tahu kalau pelakunya adalah selain teokrasi. 37. Ainz sudah tahu kalau armor yang Pandora lawan adalah salah satu pemimpin dari Arglan City Council. Artinya, usaha Platinum Demon Lord untuk menyamar menggunakan nama Riku telah gagal sepenuhnya dan identitas aslinya telah terbongkar. 38. Ainz berencana untuk membunuh Riku jika saja tertangkap. Tapi Shaltir merasakan sangat percuma dan menyarankan untuk memanfaatkan Riku agar mereka bisa tahu tentang rahasia wild magic. 39. Blue Rose mengatur rencana untuk membuat Lacus pingsan dan dibawa kabur keluar kingdom ke arah tenggara kerajaan. 40. Brain mati di tangan Kokitos dan mayatnya dibekukan. 41. Banyak monster peliharaan aura yang diperlihatkan dan salah satunya adalah Iris Tyrannus Bacillus yang dikatakan sebagai T-Rex dengan sirip di punggungnya. Orang-orang merasa kalau itu adalah Godzilla. 42. Seluruh isi ibu kota dibekukan oleh Mare, makanya Climb tidak mendengar satupun teriakan dari para warga. 43. Climb ingin menusuk bola merah di perut Ainz dengan menggunakan Razor Edge. Lalu Ainz kepikiran, apakah di dunia ini world class item bisa dihancurkan dengan item biasa? 44. Climb mati dan dibangkitkan lagi, lalu diajak dengan Rainer untuk hidup bersama sebagai iblis. 45. Sudah dikonfirmasi kalau Rainer pertama kali bertemu dengan Demiurge dan 90 rencana penaklukan dari awal adalah hasil pikiran dari Rainer. Makanya saya berkesimpulan kalau Jaldabaoth adalah bagian dari rencana Rainer. Kalau saja Jaldabaoth bukan bagian dari rencana Rainer, artinya ini akan bertentangan dengan informasi 90% tadi. Karena keberadaan Jaldabaoth memiliki peran besar untuk menaklukkan Kingdom. 46. Box yang pernah Albedo berikan kepada Rainer berisi item untuk bisa mengubah rahasia level suatu karakter dan item itu bernama Fallen Seed. 47. Sudah bisa dipastikan kalau Rainer sama sekali bukan apa-apa dan tidak berdaya di hadapan Nazarick. Jadi, meskipun Rainer berkhianat, maka tidak akan berarti apa-apa. 48. Ainz meminta Albedo untuk memanggil Guren dan membakar habis Kingdom agar tidak muncul pandemi. 49. Albedo ingin menggunakan Philip sebagai bahan latihan untuk menyiksa dan menginterogasi seseorang. Untuk poin ini ada hal yang menarik, karena banyak di antara kalian yang berkomentar kalau akan sangat keenakan bagi Philip kalau dirinya disiksa oleh Albedo. Tapi kalau kalian pikir lagi, kalau penyiksaannya adalah potong tangan dan potong kaki, apa kalian yakin itu akan menyenangkan? Dan terakhir, poin ke-50, Ainz pengen kabur atau bahasa halusnya liburan ke Elf Country. Dan dia berencana membawa Aura dan Mare sebagai alasan. Oke, itu tadi adalah 50 informasi yang saya dapatkan di volume 14. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi mendingan kalian baca sendiri biar lebih paham. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Jubi ZA. Bang, pilih waifu Pestonya atau Entoma kalau disuruh milih. Pertama, saya nggak terlalu tertarik dengan culture waifu-waifuan. Jadi saya sama sekali nggak pernah kepikiran hal begini. Tapi kalau disuruh pilih, mending Pestonya. Ada dari Bintang. Halo Habang, semangat ya. Lebih suka nonton anime atau baca manga? Kalau saya untuk sekarang lebih suka baca. Dulu waktu tahun 2018 ke bawah, hampir semua anime saya tonton tanpa milih-milih. Tapi semenjak 2019, saya lebih nyaman membaca dan hanya menonton beberapa anime saja. Ada dari Kaito, Bang, nonton Pai Brand nggak? Gimana pendapat lo? Saya nonton semua season Pai Brand. Dan bagi saya, season 1 serta season 2 Pai Brand adalah yang terbaik, karena merupakan salah satu anime yang fresh pada masanya. Tapi semenjak masuk season 3, ceritanya mulai repetitif dan begitu-begitu saja. Apalagi taruhan dalam permainannya adalah nyawa, sehingga tidak mungkin MC-nya bakalan mati dan bisa dipastikan MC-nya pasti menang. Lalu ada dari Chas. Semangat terus bang, siapa karakter cewek favorit abang di Overlord dan kenapa? Karakter cewek favorit sudah pasti Henry, karena dia adalah satu-satunya karakter sampingan yang dikasih plot armor dan punya potensi sangat besar untuk dikembangkan. Gua berharapnya sih dia bisa jadi ratu para monster.
Ada dari Namimo, Light Novel Volume 2 Second Years tanggal 25 bang. Mungkin yang aku suka darinya tentang kelasnya, soalnya aku SMA juga. Lah, lu masih SMA tapi sudah donasi? Saya waktu SMA dulu tuh masih mikir-mikir loh, tiap kali mau beli makan. Hebat. Ada dari Kang Gorengan, bang, bahas Death March dong. Iya, saya tampung ya, karena saya nggak bisa ngebahas sesuatu dengan secara mendalam tanpa dikonsep dan semuanya butuh persiapan. Ada dari Namimo lagi, Ichinose waifu gua bang, tapi kok malah dijadiin alat. Saya kasih tahu ya, hampir semua anime dengan konsep seperti itu pasti akan ada karakter yang dijadikan sebagai alat dan dipermalukan. Ini adalah hal yang wajar kalau logik ceritanya mengedepankan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Request anime school yang kemungkinan di drop out. Maksudnya drop out apaan? MC-nya dikeluarkan dari sekolah atau ceritanya bakalan hiatus? Dan terakhir dari Zaldia, bahas lebih dalam tentang Metin Abyss. Iya sabar, pelan-pelan saja, sambil nge-build pelan-pelan para penonton Metin Abyss di channel ini. Oke, itu tadi dari Saweria. Terima kasih semua yang sudah donasi dan bye!